Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turanti. Saya dari Ibnu Rizkina, Diploma 3 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterpurukan bangsa Indonesia dalam era sekarang. Salah satunya yaitu berbangsa dan bernegara. Di era global ini, banyak tantangan memang bagi negara kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sangat memprihatinkan, di mana pemerintah, masyarakat tidak sadar akan hal berbangsa dan bernegara yang menjadikan bangsa negara ini terpuruk dari bangsa-bangsa yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita yang sekarang merupakan salah satu indikator bahwa negara warga bangsa Indonesia di negara ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat berbagai daerah yang sering bergejolak seperti tawuran, perkelahian antara warga, antar suku, antar adat, bahkan ada yang antar agama. Itu merupakan salah satu faktor bagaimana terpuruknya bangsa negara yang tidak sadar akan berbangsa dan bernegara. Gejala lain yang sadar bangsa dari negara yang belum baik ini dapat kita lihat dalam perilaku individu sebagai rakyat maupun pejabat yang masih menunjukkan tindakan-tindakan yang melanggar kaidah hukum seperti mafia hukum, merusak hutan, pencemaran lingkungan, yang seharusnya kita sendiri harus sadar gitu bahwa lingkungan harus kita jaga. Ini negara kita, ini tanah kita, seharusnya kita harus lebih melindungi, harus lebih memperhatikan. Namun apa yang terjadi? Sampah di mana-mana, tidak ada pengolahan. Pemerintah cuma sekedar informasi, cuma sekedar memberikan saran tanpa adanya suatu tindakan. Sosialisasi juga tidak ada. Terus tindakan kriminalisme di mana-mana. Sekarang banyak berita dari media massa, dari media elektronik, itu banyak sekali berita-berita yang mengarah kriminalitas seperti pemerkosaan, pembunuhan, bahkan mutilasi pun dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Bukan cuma itu, mereka bukan cuma pada orang lain tapi kepada keluarganya sendiri. Seperti itu sangat amat disayangkan seperti bangsa kita gitu. Kemudian lebih mementingkan diri sendiri, kelompok seperti korupsi itu. Mereka lebih mementingkan partai daripada masyarakat, mereka lebih mementingkan kelompok mereka daripada suara rakyat. Kemudian persikapan daerah yang berlebihan atau daerah seperti enggak kamu orang Jawa, enggak kamu kan bukan satu suku dengan saya. Itu juga merupakan salah satu keterpurukan bangsa Indonesia yang semakin kedepannya itu bukan semakin membaik tapi malah semakin terpuruk. Tindakan anarki, suatu permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan secara kewargaan, secara baik-baik, tapi mereka memilih untuk anarki. Itu merupakan salah satu dampak terpuruknya suatu Indonesia. Penggunaan narkoba yang saat ini sangat amat disayangkan sekali. Bahkan di Papua pun itu ada area di mana di situ banyak sekali
tumbuhan ganja yang mereka tanam, petani ganja seperti itu. Dan itu bukannya dicegah, tapi mereka malah memberikan dukungan bahwa apa ya, bahwa itu merupakan pendapatan. Itu sangat disayangkan sekali. Seharusnya pemerintah lebih mensosialisasikan apa itu narkoba, bagaimana bukan cuma di negara-negara besar, tapi harus juga di negara, bukan cuma di negara besar, bukan cuma di sekolah-sekolahan, tapi juga seharusnya di daerah-daerah pelosok, di mana di situ tidak adanya akses seperti itu juga harus merupakan salah satu perhatian untuk dijadikan lokalisasi sosial tentang narkoba, tentang free sex, tentang pendidikan seperti itu. Dan kemudian adalah mendewakan produk lain. Indonesia sangat merasakan sekali, mereka bangga atas produk lain, padahal di negara kita orang luar negeri itu sangat menghargai apa yang kita punya, seperti batik itu di negara luar mereka sangat mengagumi batik itu seperti apa, mereka sangat menghargai sejarah. Masa bangsa kita menginginkan produk lain melupakan sejarah, melupakan jati diri? Itu sangat amat disayangkan oleh seorang sebagai warga negara Indonesia. Kesadaran berbangsa bernegara bukan cuma bukan cuma rakyat yang melupakan berbangsa dan bernegara. Pemerintah pun juga seakan-akan lupa berbangsa dan bernegara, seperti mereka korupsi. Seandainya mereka berbangsa dan bernegara, seharusnya uang itu benar-benar dialokasikan sebagaimana mestinya, bukan malah dipentingkan sendiri untuk kepentingan kelompok maupun secara pribadi. Dan pemerintah seharusnya memberikan pembelajaran pendidikan yang baik untuk warganya, bukan untuk sekedar dikorupsi. Coba kalau seandainya uang korupsi itu digunakan untuk pendidikan, untuk sesuatu yang jauh lebih berguna untuk bangsanya, seperti budaya, pendidikan, itu sangat amat, itu pasti sangat amat memberikan kontribusi yang sangat besar buat bangsa kita. Tapi disayangkan pemerintah pun juga lepas tangan tentang berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa kita semakin terpuruk, semakin tidak mengerti jati diri yang sebenarnya. Seharusnya kita flashback ke belakang, bagaimana pahlawan-pahlawan kita mempertahankan bangsa ini, bagaimana pahlawan kita merebutkan tanah air kita yang sudah kita tempati, kita tinggal menikmati. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pemerintah bangsanya sendiri malah merusak negaranya sendiri. Apa yang terjadi gitu? Kalau kita tidak segera sadar akan hal itu, mungkin bisa jadi negara kita akan dijajah kembali oleh negara-negara asing. 2015 merupakan salah satu proyek untuk pemasaran global, di mana negara-negara lain sudah bebas masuk ke Indonesia, masuk ke negara lain tanpa suatu visa, tanpa paspor. Jadi itu membuka peluang bagi kita, peluang bagi mereka untuk menguasai Indonesia.
kalau kita tidak berbangsa dan bernegara, bisa jadi Indonesia terjajah kembali, bisa jadi Indonesia terpuruk kembali, dan bisa jadi kita pun juga akan dijajah kembali dengan, tapi dengan lebih daripada dahulu kala, seperti itu. Kemudian solusi yang harus ada pada kita adalah, yaitu kita harus cinta tanah air. Negara yang luas dan kaya ini sumber daya yang perlu kita cintai. Kesadaran Indonesia ini luas, Indonesia ini indah, tapi mengapa kita bangga atas negara lain? Ayo kita cinta tanah air kita, tanah kelahiran kita. Kesadaran dan berbangsa dan bernegara tidak mementingkan kelompok, satu tujuan seperti Indonesia harus maju, Indonesia harus bangkit, Indonesia harus memberikan suatu image bahwa Indonesia itu baik, Indonesia itu tidak melupakan bangsanya, Indonesia yang cinta produknya. Pancasila, satu lagi ideologi kita, warisan yang hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoris, bukan cuma sekedar normatif, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bahwa Pancasila adalah alat mempersatu keragaman yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Pancasila merupakan salah satu warisan, bukan cuma warisan, tapi juga merupakan ideologi bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Dalam wujud membela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya menyatakan seperti sekarang ini, yaitu perhelatan seagama. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negara. Seperti atlet ya, atlet merupakan, mereka bekerja keras untuk bahwa Indonesia harus bisa, mereka bekerja keras untuk tanding di kejuaraan. Seperti mungkin kalau pahlawan dulu adalah berperang, tapi sekarang ada rela berkorban, itu adalah memberikan kontribusi yang jauh lebih baik di bidang kita masing-masing, agar menjadi Indonesia yang menonjol, yang bukan cuma sekedar bangsa, tapi juga memberikan bahwa ini loh Indonesia, kemudian memiliki kemampuan bela negara seperti kedisiplinan, keuletan, kerja keras, menjalani profesi masing-masing dengan cara yang baik, seperti memajukan daerah-daerah, memberikan suatu kontribusi kepada Indonesia, memajukan daerah-daerah yang terpencil. Seperti itu merupakan satu kontribusi yang baik buat negara kita. Kapan lagi sih kalau bukan kita? Kapan lagi sih kalau bukan generasi muda seperti kita yang faktor-faktor yang mendukung terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu tingkat keamanan seorang pejabat, pemerintah, kesejahteraan setiap daerah, keadilan memberikan hak dan kewajiban semua rakyat,
Menyadari berbangsa dan bernegara, mengetahui lebih banyak nilai positif dan kekayaan bangsa. Demikianlah presentasi saya tentang keterpurukan bangsa Indonesia, yaitu karena kurang sadarnya kita terhadap berbangsa dan bernegara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.